Halo guys, kembali lagi dengan saya di sini Sunanisa Abdayuni dari Institut Agama Islam Hamzan Wadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang atau isi dari RPP. Nah, sebelum kita membahas atau sebelum saya menjelaskan apa isi dari RPP, nah, seharusnya kita sudah tahu dulu ya apa arti atau kepanjangan dari RPP. Nah, arti atau kepanjangan dari RPP adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, itu. Nah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang isi dari RPP ya. Di sini ada yang namanya kegiatan awal dan kegiatan inti, yang dimana kegiatan awal ini berisi tentang misalkan waktunya itu 10 menit misalkan untuk mengisi kegiatan awal. Yang pertama itu ada 4 di sini yang saya tulis untuk kegiatan awal untuk saya mengajar atau untuk guru mengajar siswa atau murid ya. Nah, yang pertama itu memotivasi siswa dengan mengajak bernyanyi bersama lagu atau senam. Bisa memakai apa juga bisa. Misal pakai senam, kita pakai tepuk tangan, kita pakai nyanyian juga bisa. Nah, ini bisa menghabiskan waktu 10 menit juga bisa ya. Untuk siswa misalkan kayak kita mengajak senam, kita sekarang kan sudah memakai kurikulum merdeka, jadinya kita sebagai guru itu harus sekreatif mungkin untuk mencari media pembelajaran agar siswa atau murid yang kita ajarkan itu tidak mudah bosan, tidak jenuh gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah menggali pengetahuan awal siswa. Misalkan nih kan kita sebagai guru itu mempertanyakan kayak contohnya anak-anak ini nih Bu Guru sedang membawa sesuatu, sedang membawa barang misalkan. Apakah anak-anak tahu ini barang apa? Apakah anak-anak tahu ini benda apa gitu yang dibawa Bapak Guru misalkan, yang dibawa Ibu Guru atau Bapak Guru misalkan kayak gitu kan. Itu akan kita tanyakan kepada siswa atau murid kita yang kita ajarkan. Nah, ini bisa menghabiskan waktu 4 menit ya. Nah, setelah kita mempertanyakan tanya jawab kepada murid kita, antara guru dan murid, selanjutnya ada yang ketiga yaitu mengeksplorasi masalah pokok. Misalkan apakah murid sudah tahu perbedaan asli dan mainan. Misalkan ini kita tanyakan dulu kan kepada murid kita, ini asli atau mainan. Misalkan permainan, misalkan kita bawa kodok-kodokan misalkan kan, mainan mainan kodok misalkan. Baru kita tanyakan kepada siswa, ini apakah mainan atau kodok beneran misalkan kayak gitu. Itu bisa menghabiskan waktu 3 menit misalkan. Nah, yang keempat selanjutnya ada di sini yang namanya menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, di sini baru kita menjelaskan tujuan pembelajaran atau isi dari materi kita yang sebagai guru itu menjelaskan apa yang harus kita sampaikan. Misalkan pembelajaran kita ilmu pengetahuan alam. Nah, misalkan baru kita mempertanyakan kepada siswa kita menjelaskan kepada siswa kita tentang misalkan membedakan ciri-ciri antara makhluk hidup atau menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati. Nah, selanjutnya baru setelah kita selesai menjelaskan, setelah kita menjelaskan kepada siswa kita atau murid kita, baru selanjutnya kita akan bernyanyi dulu sebelum kita lanjutkan ke kegiatan intinya. Baru itu kan kegiatan awalnya, baru sekarang kita akan melanjutkan ke kegiatan intinya. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan inti, kita mengajak anak-anak kita untuk bernyanyi atau tepuk tangan yang seperti awal tadi sebelum pembelajaran dimulai. Nah, selanjutnya di sini ada namanya kegiatan inti, yang dimana kegiatan inti ini yang pertama itu yang saya tulis di sini, kegiatan intinya itu ada 5 ya, ada 5 kegiatan inti. Yang pertama itu siswa dibagi menjadi kelompok kecil, setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Kita sebagai guru itu
kita sebagai guru itu harus pintar-pintar atau harus pandai-pandai untuk apa namanya, yang tadi itu, selain kita bisa memakai media pembelajaran, kita juga sebagai guru itu bisa memakai atau bisa mengadakan siswa agar atau murid kita itu agar supaya membuat kelompok untuk menyelesaikan tugas mereka yang kita berikan atau soal yang sudah kita berikan kepada siswa atau murid kita agar dikerjakan dengan teman kelompoknya kayak gitu. Selanjutnya itu, setiap kelompok mendapatkan LKK tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di soal itu kita menulis sebagai guru itu apa sih ciri-ciri makhluk hidup kayak gitu kan tadi kita juga sudah menjelaskan. Nah, selanjutnya itu siswa membaca petunjuk pengertian LKK. Nah, setelah ada kan di sana dituliskan. Nah, itu yang dibaca di lembar soal itu yang dibaca sama siswa, yang ngertiin dulu sama siswa, dipahamin dulu sama siswa. Baru selanjutnya yang keempat, siswa diberi penjelasan singkat tentang masing-masing komponen ciri-ciri makhluk hidup. Misalkan nih, ciri-ciri makhluk itu bergerak, misalkan kan apa namanya, berkembang biak gitu, misalkan bergerak dengan cara sendirinya kayak gitu dah misalkan. Nah, selanjutnya itu misalkan bernapas kayak gitu, memperbanyak keturunan, misalkan itu yang dinamakan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, itu kita jelaskan kepada siswa. Nah, selanjutnya yang kelima, siswa mengerjakan LKK dengan mengamati berbagai gambar yang tersedia dan menjawab pertanyaan tersedia untuk disampaikan. Nah, baru di sini kita sebagai guru, kita menyuruh anak murid kita atau peserta didik kita untuk menjawab soal yang sudah diberikan atau yang sudah dibagikan kepada kelompok mereka, kelompok masing-masing kan. Nah, seperti itu. Ini bisa menghabiskan waktu 50 menit. Nah, seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Halo guys, kembali lagi dengan saya di sini, Tuna Nisa Abdi Wahyuni dari Institut Agama Islam Hamzah Nuwadi. Nah, di sini saya akan cosplay atau apa namanya itu, saya akan membuat video kan. Di sini saya sebagai guru untuk mengajar kepada murid saya, peserta didik saya tentang MK atau pelajaran matematika untuk kelas 1 SD. Nah, di sini langsung saja. Oke. Halo anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu Guru, sebelum kita memulai pelajaran, kita tepuk tangan dulu ya, biar kita semangat di sini, biar biar kita tidak bosan di dalam kelas ini kan. Tadi juga kan kalian sudah belajar juga tadi kan. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, Ibu Guru akan mengajak kalian semua, murid-muridku, untuk tepuk tangan di sini. Ibu ajarin ya, semuanya berdiri dulu. Nah,
Nah, kayak gini tepuknya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, ku siap berdoa. Nah, kayak gitu. Kayak gitu tepuknya. Mari kita ulang sama-sama ya, bareng-bareng, ayo. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, ku siap berdoa. Nah, selanjutnya kalau semangat kita sudah dibentuk atau sudah dibangun dengan cara kayak tadi kan, insya Allah kan kita akan lebih fokus lagi untuk belajar. Nah, di sini Ibu Guru akan langsung saja ya, Ibu Guru akan mengajarkan tentang pelajaran matematika ke kalian tentang hitung-hitungan, tentang pengurangan, maaf misalnya tadi itu hitungan, iya benar sih, itu hitungan pengurangan ya. Nah, di sini langsung saja ya. Ibu Guru mempunyai 10 pena atau 10 pulpen di sini ya. Ibu Guru mempunyai 10 pulpen. Kita hitung dulu bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langsung saja Ibu Guru akan mengajarkan cara mudah untuk berhitung pengurangan di sini ya untuk anak-anakku. Nah, misalkan sekarang soalnya nih. Soalnya itu Ani mempunyai 4 pulpen, lalu dipinjam oleh Susanti 2 pulpen. Lalu sisa berapakah pulpen Ani? Nah, kita hitung dulu. Ani mempunyai 4 pulpen. 1, 2, 3, 4. Nah, kan Ani mempunyai 4 pulpen nih. Nah, dipinjam sama Susanti 2. Berapa yang dipinjam? 2. 1, 2. Dipinjam sama Ani 2. Dipinjam sama Ani 2, sisanya berapa? Sisa pulpen Ani ada berapa? 1, 2. Nah, itulah hasilnya, sisa dari yang dipinjam oleh Susanti. Pulpennya Ani itu tinggal 2 jadi sisanya. Nah, kayak gitu. Misalkan sekarang pulpennya ada 5 nih. Salim mempunyai 5 pulpen atau 5 pena, lalu diminta oleh Tarmizi 2 pulpennya, di sisa berapakah pulpen Salim? Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Salim mempunyai 5 pulpen, lalu dipinjam oleh Tarmizi 2 pulpen. 1, 2. Dipinjam oleh Tarmizi 2 pulpen. Sisa berapakah pulpen Salim? 1, 2, 3. Jadinya hasilnya atau jawabannya adalah Salim mempunyai sisa pulpen Salim adalah 3. Nah, itulah hasilnya. Misalkan sekarang lebih sulit lagi nih. Pulpennya Dini ada 8, dipinjam oleh Nadia 5. Berapakah sisa pulpen Dini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pulpennya Dini ada 8, dipinjam oleh Nadia 5 atau diminta oleh Nadia 5 gitu soalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 dipinjam, ini 5 pulpen dipinjam oleh Nadia. Sisa berapakah pulpennya Dini? 1, 2, 3. Jadi sisa pulpen Dini adalah 3. Itulah hasil dari pengurangan yang tadi, yang sudah pulpennya Dini yang sudah dipinjamkan oleh Nadia. Nah, seperti itu. Misalkan sekarang lebih sulit lagi nih, lebih sulit lagi.
Fitri mempunyai pulpen 10. Wih, banyak sekali ya pulpennya Fitri. Nah, Fitri mempunyai pulpen 10. Lalu diminta atau dipinjam dah ya, masa diminta. Dipinjam oleh siapa? Dipinjam oleh Laili. Dipinjam oleh Laili pulpennya Fitri 5. Berapakah sisa pulpennya berapakah sisa pulpennya Fitri? Nah, kita hitung dulu ya, ada berapa banyak pulpennya Laili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, banyak sekali ya pulpennya Fitri. Maaf, jatuh pulpennya. Wow, banyak sekali ya pulpennya Fitri. Nah, sekarang dipinjamkan oleh Laili 5 katanya. 1, 2, 3, 4, 5. Dipinjam pulpennya Fitri sama Laili itu 5. Banyak sekali dia pinjam ya. Nah, sisa berapakah pulpen Fitri? Kita hitung sisanya. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, sisanya tinggal 5. Nah, begitu cara kita hitung pengurangan. Nah, seperti itu. Kita hitung sisanya. Misalkan 4 ini 4, 4, 8. Lalu 8 dikurangi 2, misalkan kita buang 1, 2, kita hitung sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah gitu, 8 dikurangi 2 jadinya tinggal 6. Nah gitu cara kita berhitung atau pengurangan agar mudah ya, supaya mudah cara kita berhitung atau hitung pengurangan. Nah seperti itu ya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu Guru sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Rajin-rajin belajar ya. Sekian dari Ibu untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.